Poco M series menurut gua jadi salah satu line up paling menarik dari Poco. Yes, seri ini selalu jadi pusat perhatian banyak orang karena biasanya di seri ini Poco ngasih harga yang menarik tapi ngasih spek yang di atas rata-rata. Sebut aja Poco M3 dan Poco M4 Pro yang price to performance-nya gila banget. Tapi gimana dengan M series terbaru keluaran Poco, yaitu Poco M5? Yo, what's up guys? Gue Dendi. Dan seperti biasa, Poco ngasih box berwarna kuning dan ada tulisan tipe HP di depan boxnya yang lumayan gede. Untuk isinya, kalian bisa langsung cus lihat video unboxingnya di sini. Poco M5 ngasih 3 pilihan warna, yaitu warna hitam, warna hijau, dan seperti biasa, warna jagoannya Poco yaitu warna kuning. Material back covernya berbahan polikarbonat yang bertekstur kulit jeruk, jadi feel-nya berasa mahal dan solid. Yang gue suka bump kameranya sekarang udah edge to edge, mirip bump kamera Google Pixel 7 yang digedein. Dan tentunya ada tulisan Poco yang gede banget. Pindah ke sisi kanan ada tombol volume rocker dan ada tombol power yang sekaligus jadi fingerprint reader untuk ngebuka kunci layar. Untuk responnya menurut gue sih agak lambat ya dibanding kompetitornya. Dan yang gue rasain suka miss ngebaca sidik jari gue. Walaupun cuma sesekali sih. Ada juga fast unlock untuk buka layar yang speednya so-so aja. Di kiri ada SIM tray triple slot. Di bawah ada lubang mic, port Type-C untuk ngecas, dan grill speaker yang bersistem mono. Jadi sumber suara di HP ini cuma ada di bawah. Di atas ada infrared blaster dan ada 3,5 mm jack audio. Buat layarnya, bezel di Poco M5 masih terasa agak tebel di semua sisinya. Dan yang paling tebel ada di dagunya. Jadi kelihatan kayak dagunya Thanos. Yang paling disayangkan adalah desain kamera depannya yang masih pakai model water drop. Kesannya jadi kayak HP jadul. Poco M5 jadi salah satu dari sekian banyak HP yang pakai SoC MediaTek Helio G99 yang dikombinasikan dengan GPU Mali G57. RAM yang ditawarkan cuma 4GB yang udah LPDDR4X, yang bisa ditambah 2GB yang diambil dari internal storage-nya. RAM 4GB berasa kurang ya buat hari ini. Dan yang jadi isu sih di sini saat multitasking. Kalau kalian buka banyak apps dan mau balik lagi ke apps awal, pasti apps-nya loading ulang. Resiko RAM kecil kayak gini. Untuk harganya sendiri, yang versi 4/64 itu di 2,099 juta. Dan yang versi 4128 di 2,299 juta. Untuk softwarenya, Poco M5 udah pakai MIUI 13.0.2 berbasis Android 12. Yang menurut gue masih agak ngeganggu karena masih banyak notifikasi iklan yang sering muncul. Dan seperti biasa, masih terdapat bug di MIUI versi ini. Nah, untuk performanya, gue coba jalanin di 2 benchmark test. Untuk Antutu 9, Poco M5 cuma dapat skor 333 ribuan. Mungkin karena RAM-nya cuma 4GB ya, jadi agak ketahan performanya. Harusnya sih bisa di atas 350 ribuan. Dan untuk 3D Mark Wildlife Stress Test dapat skor best loop-nya di 1242 dan lowest loop-nya di 1228 dengan stability di 98,9%. Yap, Helio G99 memang harusnya kenceng dan stabil kayak gini. Dan langsung gue coba tes main Mobile Legends. Untuk Mobile Legends settingannya bisa di grafik high dengan refresh rate high. Padahal harusnya bisa lebih tinggi lagi nih settingan grafiknya. Di settingan ini game Mobile Legends berjalan mulus. Gue coba main 3 match non-stop cuma ada gejala anget-anget dikit doang. Dan tetap lancar dan nyaman buat dimainin. Untuk PUBG Mobile settingannya bisa di balance ultra atau di HD high. Di settingan balance ultra main game selama 30 menit, nggak ada gejala throttling sama sekali. Aman dan lancar. Back covernya cuma hangat-hangat tipis aja, dan suhunya cuma ada di sekitar 38an derajat aja. Oke, sekarang kita tes main Apex Legends. Settingannya bisa di Ultra HD dengan frame rate high. Di settingan ini, gameplaynya cukup lancar, dan FPS yang didapat itu stabil di 38-40 FPS. Dan kita coba tes di game berat nih, Genshin Impact. Kita coba di settingan lowest 60 FPS, di settingan ini main agak kurang nyaman ya. Karena di beberapa scene terjadi frame drop dan patah-patah. Terutama saat berantem lawan monster. Efek RAM 4GB nih, jadi buat mainin game berat agak ngos-ngosan. Padahal Helio G99 harusnya mampu buat jalanin settingan lowest 60 FPS. Jadi buat main game ini, mending taruh aja di settingan 30 FPS-nya. Harusnya Poco ngasih juga pilihan yang RAM 6GB atau sekalian aja yang 8GB biar aman. Lanjut kita ke layarnya, Poco M5 pakai panel IPS beresolusi Full HD+. Dengan refresh rate 90Hz yang peak brightness-nya bisa sampai 500 nits. Dengan kualitas layar kayak gini, jangan berharap lebih ya. Kalau cuma dipakai buat nonton film sih udah cukup. Detailnya oke, warnanya juga lumayan.
Tapi buat dipakai outdoor, jujur agak kurang terang dikit layarnya. Kelebihan pakai layar IPS dari kebanyakan case panel ini sedikit lebih awet dibanding layar AMOLED, yang lebih beresiko burn-in kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama. Cuma pengorbanannya di kualitas tampilannya yang di bawah AMOLED. Untuk speakernya juga masih mono khas HP 2 jutaan, yang kualitas suaranya lumayan aja. Nah, untuk baterainya sendiri yang kita tes SOT-nya bisa di 7-8 jam. Kebanyakan dipakai buat gaming dan buka sosmed aja. Tapi sayangnya gue nggak bisa tampilin karena di MIUI 13.0.2 keterangan SOT-nya dihilangin di baterai lock-nya. Poco M5 juga udah support fast charging yang cuma 18 watt. Untuk ngisi baterai 5000 mAh dari 0 sampai 50% butuh waktu 41 menit. Dan ke 100%-nya butuh waktu 1 jam 50 menitan. Last kita bahas kameranya. Poco M5 punya setup triple kamera dengan kamera utama beresolusi 50 megapiksel. Terus kamera pelengkap depth dan makronya di 2 megapiksel. Saat kondisi cahaya cukup, hasil foto kamera utamanya cukup bagus untuk HP 2 jutaan. Detailnya cukup baik, warna nggak oversaturated dengan dynamic range yang lumayan oke. Saat kondisi foto yang banyak shadow, sayangnya hasil foto jadi sedikit noise. Dan saat kita tekan shutter button-nya, HP ini butuh waktu yang cukup lama buat post processing-nya. Saat kondisi low light, hasil foto cukup oke. Kamera bisa nangkap cahaya cukup baik. Tapi Poco M5 agak berjuang untuk dapetin detail dan fokus yang bagus. Ya guys, jadi ini contoh video dari Poco M5. Ini dengan resolusi mentoknya itu di 1080p 30 fps. Ada juga yang 720, tapi kita pakai yang mentoknya aja langsung. Di sini belum ada IIS ataupun OIS ya, jadi nggak tahu nih stabilisasinya gimana. Kita coba sambil jalan. Ya, jadi Poco M5 ini punya resolusi kamera 50 megapiksel. Kamera utamanya. Oke, kita coba sambil lari ya. Yep, dengan handheld aja. Jadi nggak pakai stabilizer, nggak pakai gimbal, handheld aja. Oke, gimana videonya menurut kalian? Yep, ini adalah video dari kamera selfie Poco M5 dengan resolusi mentoknya juga di 1080p 30 fps ya. Dan tentunya tidak ada OIS maupun AIS. Kita coba sambil jalan. Untuk handle dynamic range di belakang ini terlalu expose ya, makanya muka gua bagus sih cahayanya, tapi di belakang ini overexpose banget dan mobilnya agak sedikit ngeblur. Kalau gue jauhin ya sama, agak overexpose ya, tapi dimaklumi lah karena handphone 2 jutaan memang seperti ini, tapi kualitasnya lumayan sih untuk harga 2 jutaan. Kesimpulannya untuk HP 2 jutaan, Poco ngasih paket komplit. Performa, daya tahan baterai, dan kemampuan kameranya yang cukup oke. Tapi berasa agak tanggung. Dan udah dukung NFC yang berguna banget buat daily gue yang sering isi e-tol. Yang perlu diperhatikan di sini cuma kemampuan chargingnya yang cuma 18 watt. Jadi buat ngecas agak lama. Terus layarnya yang B aja. Dan RAM-nya yang cuma 4 GB. Sisanya sih cakep. Cukup oke buat dijadiin daily driver. Tapi menurut kalian gimana nih si Poco M5 ini? Yuk kita diskusi bareng di kolom komentar di bawah ya. Dan seperti biasa, jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, ayo dong bantu like video ini dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga buat follow sosial media The Tech Indo lainnya. Dendi pamit dan have a nice day.